Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa, NIM 19042129. Eh, Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengambilan keputusan. Kali ini berdasarkan jurnal Peran Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan yang diterbitkan oleh yang ditulis oleh Suparno. Di dalam sebuah kepemimpinan pasti tidak akan jauh dari seorang dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam peran pemimpin itu sangat berpengaruh dalam dia mengambil sebuah keputusan yang harus sentral dan strategis. Pada pengambilan keputusan kita seringkali melihat bahwa adanya gaya kepemimpinan yang terjadi menjadi pola pengambilan keputusan. Seperti adanya kekuatan dan kelemahan pembuat keputusan ditentukan pada gaya yang digunakan oleh pemimpin atau manajer. Nah, informasi tersebut diambil dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Hal ini membantu menjelaskan mengapa manajer yang berbeda membuat keputusan yang berbeda. Nah, secara keseluruhan, analisis gaya pembuat keputusan berguna untuk memberikan pemikiran mengenai bagaimana menghadapi gaya kepemimpinan dalam keputusan. Nah, yang pertama kita menganalisis mengenai pendahuluannya. Dalam kehidupan organisasi, kita tidak akan dapat terlepas dari manusia. Nah, manusia ini berkumpul dan membentuk sebuah organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi pasti kita akan menemui seorang kepemimpinan. Nah, pemimpin yang bertanggung jawab akan menjauhkan organisasi dari kegagalan sehingga dapat mencapai sebuah keberhasilan. Nah, dalam mencapai sebuah keberhasilan tersebut pasti adanya pengambilan keputusan. Nah, sikap pengambilan keputusan ini merupakan salah satu sikap dari seorang pemimpin untuk memberikan keberhasilan pada organisasinya. Sekarang, secara umum, seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang luas akan berbagai hal walaupun tidak secara mendalam. Nah, pengetahuan tersebut bagi seorang pemimpin akan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Nah, jenis pemimpin itu cukup banyak, yaitu adalah pemimpin struktural, situasional, pemimpin informal, dan formal. Nah, seorang pemimpin itu dapat dituntut dengan karakteristik kepemimpinan yang efektif, yang dapat memimpin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin yang efektif itu terletak pada pembekalan dimensi keterampilan teknis, keterampilan konseptual. Yang kalau kita lihat pada rumpuan kajian organisasional, teori organisasi itu melihat perkembangan dalam membangun keterampilan personal, seperti adanya pendekatan human relations. Nah, agar pengambilan keputusan itu dapat lebih dipahami dengan melihat permasalahan secara mendalam, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu ada terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama itu great man theories yang berdasarkan pemikiran, lalu trait theories yang berdasarkan kata-kata, lalu behaviorist theories yang berdasarkan perilaku seorang pemimpin, lalu situational leadership yang berdasarkan situasi, lalu conditional theory yang berdasarkan ciri-ciri kepemimpinan, lalu transactional theory yang berdasarkan pada hubungan antara pemimpin dan anak buahnya. Lalu transformational theory yang berdasarkan visi dan misi dalam memastikan kinerja organisasi. Langsung saja kita masuk ke intinya. Di sini dijelaskan tentang pengambilan keputusan.
Nah, menurut si Frederick V. Taylor tahun 1998, dia menjelaskan bahwa tindakan pengambilan keputusan itu merupakan tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Misalnya saat manajer merencanakan, mengelola, mengontrol, mereka membuat keputusan. Akan tetapi, teori klasik ini tidak menjelaskan pengambilan keputusan tersebut secara umum. Lalu, kita melihat dari perilaku pengambilan keputusan. Perilaku pengambilan keputusan itu menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Perilaku tersebut berkaitan dengan teori perilaku organisasi di dalam buku Marx dan Simon. Dia menjelaskan lebih menarik dengan topik seperti motivasi dan tujuannya, dengan menekankan berkurangnya pengambilan keputusan. Beberapa model pengambilan keputusan itu adalah model rasionalitas yang melihat adanya keterkaitan logis antara pengambilan keputusan dengan pencapaian organisasi. Lalu ada model sosial yang dengan melihat manusia sebagai sekumpulan perasaan dan emosi. Lalu ada dan kita melihat gaya kepemimpinan keputusan. Yang pertama ada karismatik, pemikir, skeptis, lalu pengikut, dan pengendalian logis. Lalu kita masuk saja ke kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari jurnal kali ini bahwa kepemimpinan itu dalam pengambilan keputusan itu dapat mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan melihat teori tentang kepemimpinan yang akan berkembang dan berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Teori kepemimpinan berproses secara perlahan menuju teori kepemimpinan transformasional. Untuk mengetahui pengambilan keputusan yang tepat, seorang pemimpin itu harus dapat memiliki keterampilan atau teknik untuk mempengaruhi orang lain dengan memperhatikan teori-teori kepemimpinan tersebut. Sekian untuk jurnal yang pertama. Lalu kita membahas jurnal yang kedua, yaitu mengenai proses pengambilan keputusan. Nah, langsung saja kita masuk ke jurnal yang kedua. Nah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah pelayanan perizinan. Setelah kita mengetahui tadi beberapa teori mengenai pengambilan keputusan dan kepemimpinan, sekarang kita lihat dulu prosesnya. Pada abstrak di sini dijelaskan mengenai apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Langsung saja ke pendahuluan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia itu menganut asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantu. Desentralisasi itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus. Sedangkan dekonsentrasi itu perwujudan dari sistem pemerintahan itu lahirlah sebuah otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, setiap daerah berhak menghandle pemerintahannya tersendiri, daerahnya tersendiri. Nah, kita langsung saja kita lihat kepada pembahasannya. Metode penelitian ini dengan memperhatikan penelitian kualitatif. Langsung saja kita melihat proses pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu proses yang digunakan itu menurut si James itu
yaitu tindakan dengan pemecahan masalah. Sedangkan menurut si Sondang, Pesiagian, pengambilan keputusan itu suatu pendekatan yang sistematis. Uh, Bahkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih salah satu alternatif terbaik yang dijadikan sebagai cara untuk bertindak. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, dengan diluncurkannya sebuah SSW, ada keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang lama, mahal, dan rumit. Lalu masalah ini merupakan implikasi ketidakpercayaan diri antara pegawai yang membuat mereka begitu takut untuk membuat keputusan di luar peraturan yang ditetapkan. Lalu kita lihat yang pertama itu pelayanan perizinan itu pasti akan melibatkan banyak SKPD dengan dinas satu dengan dinas yang lainnya. Permohonan perizinan itu harus datang ke UPTSA. Lalu bagaimanakah caranya untuk memperhatikan hal tersebut dengan memperhatikan faktor-faktornya. Apa saja faktornya? Faktornya yaitu adanya faktor pendukung sasaran organisasi. Dengan segala hambatan tersebut, kita harus memperhatikan apa penyebab hal tersebut harus dijadikan sebuah pengambilan keputusan dengan jika ditarik dengan teori pengambilan keputusan. Jika mengolah atau kondimen dan flavor pendukung yang kalian pilih salah. Jadi kesimpulan dari jurnal kali ini, pada pengambilan keputusan sebelumnya, DKCKTR sudah mensosialisasikan SSW melalui radio. Namun implementasinya masih dikurang. Nah, jadi seorang pemimpin melakukan pengambilan keputusan dengan melalui model pengambilan keputusan yang digunakan oleh DCKTR dalam mengatasi masalah pelayanan perizinan dengan cenderung menggunakan pendekatan pengalaman. Jadi dia cenderung menggunakan pendekatan pengalaman lalu dapat dianalisis sistem pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah tersebut harus diperhatikan dengan melihat masalah pelayanan perizinan yang muncul. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Lalu saran dalam jurnal ini kita itu harus sosialisasi dengan masyarakat yang masih perlu dilakukan juga mengenai perihal pentingnya DCKTR ini. Lalu adanya pengawasan terhadap kinerja masing-masing individu, menyatukan pemikiran dengan dinas-dinas, merekrut pegawai yang masih perlu dilakukan agar komposisi pegawai seimbang, lalu dengan melakukan proses perizinan melalui SSW disederhanakan. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.